Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz akan bertanya, orang tua anak jual rumah yang dimana pembelinya membayar lewat bank dan membayar cash orang tua. Sebentar, pelan-pelan. Orang tua anak membeli rumah, terus menjual rumah. Yang dimana pembelinya membayar lewat bank. Pembelinya membayar lewat bank, terus dan bank bayar cash orang tua anak. Bank bayar cash orang tua Anda. Orang tua anak memberikan yang uang tersebut modal usaha. Ya. Itu apakah uang riba, Ustaz? Baik. Kalau orang tua Anda ikut di dalam, biasanya pihak bank konvensional meminta surat pernyataan atau menjadi saksi dan segala macamnya dalam pencairan kredit dari orang yang mengajukan kredit ke KPR rumah. Kalau dia diminta dan dia mau, berarti dia terkena dosa tolong menolong, tapi uangnya halal, tidak ada masalah. Tapi ini haram karena dia membantu untuk cairnya kredit orang yang melakukan riba. Maka kalau ingin halal, Anda katakan saja kepada calon pembelinya, carilah yang halal. Memang ada yang halal, banyak. Ya. Banyak yang halal. Anda datang ke bank syariah juga, suruh bank syariah beli cash ke saya kemudian Anda berakad dengan bank syariah, BDP, minta tidak ada denda di awalnya, denda keterlambatan, ya bisa. Atau kalau tidak, yang punya rumah sendiri jual dengan cara cicil. Jangankan kita yang muslim, ada seorang kafir, tapi yang datang kepada saya bukan kafirnya. Beliau jamaah ini nanya ke saya, Ustaz, saya mau beli ruko harganya 2M Ustaz di daerah Bogor. Ya, saya mau datang ke bank syariah, saya minta begini-begini, hilangkan dendanya, kemudian kamu beli dulu sebelum saya beli dari kamu, repot urusannya Ustaz. Taif. Berapa dapat angka dari bank syariah tadi? Harganya 2 miliar, bank syariah minta 700 juta Ustaz dengan cicilan 5 tahun. Coba Anda datang si pemiliknya yang tadi. Tawarkan ke dia dengan harga yang sama, mencicil langsung ke dia, tidak ada denda keterlambatan dan seterusnya, dan balik namanya nanti setelah lunas. Ya. Kemudian berapa lama setelah itu dia telepon saya, Ustaz minta nomor rekening. Lah ada apa minta nomor rekening? Alhamdulillah Ustaz, transaksi saya berhasil dengan si Cina itu, maaf, ini Sarah ini. Dengan si fulan tersebut yang non muslim tadi berhasil Ustaz dengan cara kredit tidak tunai selama 5 tahun juga, dan harga saya nego bisa 2,5. Untung saya 250 juta, sebagiannya mau saya transfer ke Ustaz. Ya udah, saya terima, kalau udah lunas utang antum nanti antum transfer lagi ke saya berikan rekening. Sekarang kamu punya hutang 2 miliar mau transfer. Nanti. Itu gampang masalah nomor rekening. Wallahu a'lam, mungkin sekarang sudah selesai atau belum. Ya. Paham? Ibunya yang bertanya paham? Adik, ibunya paham? Anda aja langsung kalau tidak butuh uang tunai, ya. Anda yang mengkreditkan dengan tanyakan ke bank syariah berapa, jual di bawah itu sedikit, atau di bank konven dia berapa umpamanya, jual di bawah itu. Untung 50 juta, Anda halal, dia pun halal. Jelas? Tapi kalau mau tunai itu emang repot. Ya, solusinya seperti tadi, jangan bantu prosesnya dia, ya. Anda terima pembayaran dari bank konven, itu uangnya halal bagi Anda. Jelas? Dari mana kisahnya uang halal padahal dia bikin riba, Ustaz?
Riba pada transaksinya iya, tapi uangnya tidak riba. Ini menurut mayoritas para ulama. Kalau menurut mazhab Syafi'i memang tidak boleh. Imam Syafi'i mazhabnya bila peminjam dan ada syarat pertambahan ribanya, ini akad pinjamannya batil karena ada unsur ribanya. Dengan demikian, uang di tangan dia tidak halal, ketika dibayarkannya pun menjadi tidak halal bagi penerima bayaran. Dijelaskan oleh Nawawi dalam Majmu' Syarh, dalam Rulatul Talibin. Adapun jumhur ulama mengatakan tidak. Akad pinjamannya sah, dia dua hal yang terpisah. Satu pinjaman, kemudian kedua ada persyaratan riba. Ya. Yang pinjamannya sah. Ketika pinjamannya sah, maka di tangannya uang halal, kemudian dibelinya barang, dibayarkannya jasa ke pihak lain, perpindahan uang ke pihak lain juga halal dan sah. Ya. Yang haram adalah persyaratan ribanya ini saja. Mereka dan pendapat ini yang dikuatkan oleh banyak para ulama. Kenapa? Karena berdasarkan hadis Nabi SAW bahwa Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi tentang dia ingin membeli seorang budak perempuan. Tapi tuan pemilik budak ini mensyaratkan, kamu jual ke saya, tapi kalau nanti kamu merdekakan, walaknya milik saya. Lalu dia mengatakan kepada Nabi SAW, bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah mengatakan, ishtariha washtariti fa innamal wala'u liman a'taq. Kau beli saja dan kau kemudian merdekakan. Perwalian milik orang yang memerdekakan, bukan milik yang pemilik sebelumnya. Artinya akadnya sah, syaratnya batal. Akad jual belinya sah, syaratnya tadi batal, menjadi miliknya. Begitu juga dengan pinjaman yang ada ribanya. Uangnya sah, belinya halal, dan ribanya haram. Dan ini dampaknya panjang. Pembahasan seperti ini dibahas oleh para ulama juga tentang kartu kredit. Qadar Allah, dulu Anda tidak ngerti kartu kredit haram, ya, Anda beli barang-barang banyak dalam properti Anda dengan kartu kredit. Setelah tahu apakah barang-barang ini masih halal, jawabannya halal. Yang haram transaksi ribanya, tutup rekening kartu kredit Anda, ini barang-barang halal. Sama juga Anda beli rumah dengan cara KPR, riba. Tahu Anda itu haram, kemudian Anda tutup, bunga ribanya Anda selesaikan. Apakah rumah ini halal atau juga tidak? Haram juga, harus dijual. Jawabannya tidak, halal. Karena akad pinjamannya sah, ini menurut jumhur para ulama. Maka bila ada antum yang mazhabnya Syafi'i, saya mohon maaf. Dalam mazhab Syafi'i ini tidak halal. Berarti konsekuensinya juallah rumah tadi dan seterusnya. Dan yang lebih parah lagi, Anda tidak bisa menggunakan fasilitas negara. Karena negara mendapatkan uangnya dengan pinjaman halal atau riba. Kalau mazhab jumhur yang kuat, boleh. Kembali kepada pilihan masing-masing. Jangan ketika mazhab Syafi'i enak, antum Syafi'i. Ketika merugikan, antum jumhur. Alhamdulillah.